Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pembelajaran hari ini di kelas Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran: membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid, menghafal dua surat tersebut, menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran, menampilkan semangat mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Pengertian hadis dan sunnah. Hadis adalah segala perbuatan dan perkataan serta ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. 1. Menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat yang bersifat umum. Dan yang ketiga, memberikan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Dan terakhir, menyesuaikan hukum sesuai konteks zaman. Kemudian dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64 dijelaskan, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Makna Al-Quran sebagai penjelas bagi perkara yang diperselisihkan. Dan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Maknanya, pentingnya ketaatan terhadap Allah, Rasul, dan pemimpin. Implementasi dalam kehidupan. 1. Membaca Al-Quran secara rutin atau tadarus. Yang kedua, meneladani sifat Nabi. Ketiga, menyebarkan ajaran Islam dengan hikmah. Dan yang terakhir, menjadi muslim yang taat dan jujur. Dan sebagai penutup, Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber utama kehidupan. Pahami, hayati, dan amalkan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.